Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, Abdul Razak, Nasrul, yang kita cintai, Pak Rektor, Profesor Otok Soeharto, Pak Harto juga akhirnya, Pak Rektor dan seluruh jajaran Sivitas Akademika UIN, Raden Mas Said Surakarta, para hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah. Saya ini sebenarnya juga alumni, tapi saya masih IAIN dulu, makanya SAG. Nah, kalau yang jadi dosen ya sarjana agama, kalau yang ngaji keliling kayak saya ya sarjana alam gaib. Di SAG itu ada sarjana alam gaib. Kebetulan saya ini kebagian ngurusi yang gaib-gaib. Hanya saya diminta untuk isi Disnatalis UIN Raden Mas Said karena ada yang gaib di sini. Banyak yang gaib. Yang hari ini dianggap sebagai sesuatu yang gaib. Dan banyak yang menganggap itu bentuk kontroversi, sampai ada yang mengatakan itu fiktif, apa wali. Ini kan banyak yang mengatakan itu predikat apa itu wali. Sampai jangan lupa, kalau di Indonesia nggak main-main wali itu menjadi nama IAIN loh, sampai itu sebelum. Jadi di Indonesia ini tegas, artinya Universitas Islam Negeri itu tidak main-main secara metodologi dan epistemologi ketika memberikan nama universitasnya dengan nama wali. Ini bukan, kalau ada yang menggugat wali itu yang paling tanggung jawab ya sebenarnya IAIN. Makanya kalau ada yang ribut nasab itu sebenarnya yang paling tanggung jawab itu ya IAIN atau UIN. Jadi memperdebatkan tentang kedzohiran para aulia itu tugas IAIN. Jadi IAIN jangan diem. Maka kalau IAIN Wali Songo Semarang tidak berani, ambil alih mestinya sama UIN Surakarta, Samber Nyowo. Lu kan gitu dong. Kalau induknya nggak berani ya anaknya nyambut, cucunya. Kalau induknya kan Wali Songo. Jogja ada Sunan Kalijaga, Surabaya ada Sunan Ampel, Jakarta ada Syarif Hidayatullah. Tapi yang paling komplit kan IAIN Wali Songo Semarang, yang menanggung 9 wali dan keturunannya. Nah ini karena problem ini problem yang epistemologi, problem pengetahuan, dan ini secara struktural memang tanggung jawab. Karena apa? Membuat nama itu bukan apa arti sebuah nama kata kayak Shakespeare, tapi IAIN berani mengambil nama wali. Itu adalah konsekuensi pengetahuan yang luar biasa. Seperti ada Universitas Airlangga, Gajah Mada, Universitas Indonesia, itu tanggung jawab secara epistemologi dengan namanya. Saya namanya Ahmad Muafiq. Orang tua saya berani bertanggung jawab bahwa anak ini suatu saat pasti terkenal di NU. Karena namanya Muafiq.
tenan itu. Saya kalau terkenal di NU itu pantas karena namanya Muwafiq, wallahul muwaffiq la aqwa min thoriq. Jadi nama itu berani bertanggung jawab. Kalau kasih nama Toto Soeharto ya, tanggung jawab jadi rektor. Wong yang Soeharto yang satunya bisa jadi presiden. Nah, ya karena jadi jangan dikira ini bentuk gurauan gitu ya ketika bikin nama universitas-universitas itu dengan nama-nama tokoh besar, terutama UIN gitu pakai nama wali. Hanya ya, UIN sini aja yang nggak berani pakai nama Sambernyowo, nggak berani pakai Raden Mas Said gitu. Coba dulu pakai Yai UIN Sambernyowo itu keren loh itu namanya, luwe sangar. Di Jogja aja pakai nama Sunan Kalijogo, nama aslinya kan Raden Syahid, pakai Sunan Kalijogo. Sini malu-malu, revisi dong, pakai gelarnya Sambernyowo itu kan keren itu. Orang lain berani pakai gelar kok, masa kita nggak berani? Iya, dirubah itu. Jadi gini, jadi makanya saya itu pernah menyampaikan materi tentang nama-nama IAIN itu. Kenapa pakai nama wali? Itu pengakuan yang real tanpa harus pakai syarat-syarat yang non pengetahuan. Karena IAIN atau UIN itu gudang pengetahuan. Jadi pengetahuan yang terstruktur itu berada di kampus, yang benar-benar menggunakan epistemologi yang teliti, jelimet, dan ilmiah. Artinya kalau pakai nama wali, wali itu juga ilmiah, bisa ditinjau dari sisi ilmiah. Bukan semata-mata ditinjau dari orang mengatakan masa wali itu ceritanya tentang terbang. Ya nggak apa-apa kalau, tapi kan ini Wali Songo ini epistemologinya bisa dilacak. Kalau yang cerita wali yang lain itu kan epistemologinya nggak bisa dilacak. Nah, iya kan? Ada yang terbang ke langit 70 kali itu kan epistemologinya nggak bisa dilacak itu. Nah kalau IAIN pakai nama wali itu epistemologinya bisa dilacak, apalagi Wali Songo. Karena apa? Karena Islam di Indonesia itu Islam yang berhadapan sama agama Hindu. Jadi Islam yang berhadapan dengan agama Hindu. Nah agama Hindu itu mensyaratkan bahwa orang boleh ngomong agama itu hanya kasta tertinggi ya, namanya kasta Brahmana. Jadi di dalam Hindu itu kasta tertinggi yang namanya Brahmana itu ngomong agama. Kasta di bawahnya nggak boleh ngomong, yaitu kasta kesatria. Raja itu nggak boleh ngomong agama. Apalagi kasta Wisya, pegawai, nggak boleh ngomong agama. Apalagi kasta Sudra. Sudra itu nggak boleh ngomong agama. Sudra itu setiap hari ngurus dunia. Nah Sudra itu isinya apa? Isinya petani sama pedagang. Petani pedagang dalam tradisi Hindu nggak boleh ngomong agama. Kasta Sudra kok ngomong. Sekaya apapun petani, sekaya apapun pedagang, dia nggak boleh ngomong agama. Makanya kalau ada orang mengatakan bahwa Islam disebarkan oleh saudagar, ini harus ditanya, apa mungkin Islam disebarkan oleh saudagar ketika Islam ketemu agama Hindu? Karena saudagar itu sudra. Sekaya apapun yang namanya saudagar itu sudra. Sudra tidak boleh ngomong agama. Makanya keberadaan para saudagar tidak merubah apa-apa. Semenjak Fatimah binti Maimun abad ke-7 masuk ke Gresik tidak ngomong agama, nggak bisa. Lu kamu saudagar kok ngomong agama. Nah
Makanya kemudian ada penjelasan bahwa hanya Islam di sini yang disebarkan para wali. Yang ke Cina pedagang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, yang ke Eropa panglima perang Tariq bin Ziyad, yang ke Afrika ada sahabat Salman, ada sahabat Bilal. Tapi yang ke Indonesia, terutama yang ke Jawa ini adalah wali. Nah, kenapa wali? Nah, itu yang kadang digugat oleh orang-orang yang nggak ngerti konsep wali. Wali itu punya namanya karomah. Nah, karomah inilah yang bisa ngimbangi cakti namanya, atau sakti kata orang Jawa. Nah, Brahmana itu punya sakti, wali punya karomah. Konsepnya sama-sama la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali itu kan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Lah kenapa wali itu la khaufun alaihim walahum yahzanun? Karena wali itu hobinya download. Kayak anak sekarang ini download. Jadi dunia ini sudah ada programnya kalau sampean pengen tahu. Jadi dunia ini ada programnya yang sudah tertulis. Program itu sudah tertulis di mana? Di cloud-nya Allah. Jadi Allah itu punya cloud, punya hard disk besar yang berisi tentang catatan seluruh dunia ini sudah dicatat di situ. Yang seluruh agama-agama kuno juga tahu. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Orang Jepang menyebut kantong Doraemon. Nah, orang Islam menyebut Lauhil Mahfuz. Itu kan cloud sebenarnya, ya, cloud. Pusat datanya Allah. Nah, itu di mana? Itu di langit sana, di langit ketujuh. Rasulullah pernah diajak ke sana, nengok inilah program dunia ini. Lauhku kata Allah. Nah, itu isi catatannya. Nah, bocoran catatannya itu apa? Al-Quran bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Jadi Quran ini downloadan dari lauh itu. Makanya Quran itu ada turun ke sini di password kayak PDF. Alif lam mim kaf ya ain shad itu passwordnya. Makanya kalau sampean belajar Al-Quran, belajar print outnya, belajar tafsir itu belajar print out. Makanya ada jurusan tafsir hadis itu urusan print out. Nah, cuman UIN Surakarta ini nggak mau bikin algoritma Al-Qurannya, nggak ada fakultasnya. Jadi yang print outnya itu ada tafsirnya, algoritmanya ada, codingnya ada. Sebenarnya rumusnya bukan alif bata kalau pakai coding Al-Quran itu. Rumusnya abjadun awazun. Kitabnya ada Al-Awfaq, Samsul Ma'arif, Mamba'usul Hikmah. Itu coding kalau anak sekarang. Jadi sampai kamu belajar algoritma dan coding Al-Quran, itu belajar di situ, bukan kok terus. Ini makanya dulu ada Imam Ghazali bisa nulis Al-Awfaq itu belajar coding gitu. Nah, orang kalau belajar coding nggak akan ribut karena ngerti passwordnya Al-Quran. Nah, kalau cuma belajar print outnya ya ribut karena tafsir. Yang satu anjing halal, yang satu anjing haram gitu. Yang satu tahlil nggak nyampe, yang satu tahlil nyampe. Nah, wali-wali itu punya hobi download. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu. Itu download. Qalu rabbuna wa tsumma istaqamu download begini. Ada yang download 33 tahun. Sunan Kalijaga itu 3 tahun. Sunan Geseng 3 tahun gini. Syekh Abdul Qadir 25 tahun. Itu kalau anak sekarang download atau browsing. Makanya wali-wali itu paketannya besar. Makanya hati-hati sampean ini nggak punya paketan, wong kalau diajak download langsung tidur. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu tidur. Makanya nggak punya paketan sampean.
Makanya wali-wali itu nggak bisa sampai bikin sembrono, karena paketannya besar. Sampai yang paketannya kecil-kecil dihack sama wali. Makanya wali itu tahu hati orang, karena hati itu terhubung dengan lauhil mahfud. Karena sebelum roh itu turun ke sini, itu diregister di sana. Alastu birabbikum qalu bala syahid, itu register, terus dikasih paketan kan, paket nyawanya sekian, paket istrinya sekian, rezekinya sekian. Kalau paketannya habis ya kick, mati loh. Makanya roh sampean itu terhubung dengan lauhil mahfud. Nah itu makanya kalau wali pengen tahu hati sampean, paketannya besar, diretas sampean. Makanya wali itu tahu hati orang karena bisa meretas, karena paketannya besar. Makanya sampean kalau mau kirim-kirim doa, kirim-kirim apa, itu bisa. Kayak handphone terhubung dengan satelit, maka sampean browsing, beli paket data. Kalau mau kirim gambar, kirim foto, bisa. Yang penting punya paketan. Kalau nggak punya paketan, cari wifi gratisan di Win kan gitu. Sama manusia kalau mau kirim doa, kirim gambar, kirim Quran yang sama-sama downloadan, kalau nggak punya paketan ya cari wifi gratis. Wifi-nya siapa? Wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Namanya apa? Tawassul ila hadrati ila ruhi. Baru wa ila jamil mu'minin wal muslimin al-fatihah gitu. Nah itu bisa share it langsung. Loh, makanya doa itu bisa dibagi kalau pakai wifi, dipakai ila hadratin nabiyil mustofa. Lah ada orang nggak percaya, masa doa kok dibagi, fatihah kok dibagi seluruh, nggak nyampe. Lo kata siapa? Sepak bola aja nyampe. Nah iya kan, kita nggak perlu ke Qatar sana, satu orang aja yang nyuting naikkan ke satelit, dibagi ke seluruh dunia, namanya siaran langsung. Bagiannya sama, share it langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu nggak punya TV. Loh, ini kan konsep wali sebenarnya, kalau sampean pengen tahu. Makanya wali itu paketannya besar. Karena apa? Terhubung dengan cloud-nya Allah. Loh, makanya ketika para wali ini turun ke sini untuk ngadepi Brahmana, enak browsing ke sana, makanya indah. Wali itu ketika menyebarkan agama itu indah, pakai rumus Al-Quran bener. Jadi sampai kalau pengen tahu, pakai Quran bener. Wa kafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi itu sendiri waktu di Mekah sana. Karena apa? Gak ada yang kenal. Orang Mekah gak ngerti Nabi. Orang Mekah kan nggak ngerti Nabi, orang Mekah itu penyembah berhala. Nabi itu konsep kitab suci. Yang punya kitab suci di Palestina sama di Madinah, Yahudi Nasrani. Yang di Mekah penyembah berhala, makanya orang Mekah nggak ngerti Nabi. Jadi jangan dikira Nabi lahir di Mekah terus orang Mekah ngerti Nabi. Nggak ada. Nabi itu apa gitu, nggak kenal. Makanya orang Arab diajak beragama ya nggak mau, orang Mekah nggak mau, nggak kenal Nabi ya, karena nggak punya konsep Nabi. Contohnya orang Solo ini punya konsep kiai, makanya kenal saya ini kiai. Sudah punya konsep kiai, diajari oleh ulama sebelumnya. Lah kalau saya di pedalaman Irian gitu nggak ngerti kiai, pasti bentuk kayak saya dikira tim pemburu babi. Lah ya jadi kan gitu, orang ini kan sudah punya konsepnya. Makanya waqafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah sendirian. Baru kemudian punya temen kan gitu, ada yang percaya. Nah yang percaya pertama siapa? Waraqah bin Nufail, punya kitab pendeta. Jadi yang biat pertama Rasulullah itu ya Waraqah bin Nufail itu, yang ngerti tentang Nabi. Baru jelaskan pada Siti Khadijah itu. Sampai akhirnya ada orang percaya. Nah itu disebut walladzina ma'ahu. Nah yang nggak percaya ya marah, apa itu ulah ajarannya nggak enak,
Tuhan kita banyak dikasih Tuhan satu. Udah tahu nggak ada air suruh wudhu, diminum aja susah suruh jinabat. Udah tahu panas malah suruh puasa. Udah tahu makanan susah suruh berbagi. Ajaran Muhammad itu repot lah. Itulah kemudian disebut kufar. Makanya walladzina ma'ahu itu sahabat asyidda walal kufar. Kufar itu ya orang Mekah, sama-sama orang Arab. Sahabat ya orang Arab, yang kafir ya orang Arab. Jadi yang dikafir-kafirkan Allah itu orang Arab, bukan orang Solo. Nah iya, makanya jangan suka kafir-kafirin orang Indonesia. Sampai terjadi resolusi. Resolusinya apa? Itu ruhama ubay nahum, yang maunya tadinya kafir jadi mu'alaf, punya anak masih mu'alaf, baru mukallaf. Kayak Abu Sufyan punya anak Muawiyah, dua-duanya masih mu'alaf. Baru yang mukallaf itu Yazid bin Muawiyah. Ada yang sudah mukallaf dari kecil, Sayyidina Ali. Ada mu'alaf Sayyidina Abu Bakar, punya anak mukallaf Siti Aisyah. Itu ruhama ubainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallah wa ridwanan simahum fi wujuhi min atharis sujud. Nah, tapi kan setelah itu Islam itu sudah digambarkan. Dzalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil kazar'in, seperti tanaman. Makanya para wali menggunakan kazar'in untuk menanam Islam di Nusantara. Makanya tembung kalimat yang dipakai adalah lir ilir tandure wosumilir, pakai bahasa tandur. Itu bukan ngarang, pakai bahasa tandur. Bahasa Arabnya tandur itu zar'in, poyo tanduran. Jadi orang Pali itu nggak ngarang sebenarnya. Makanya ada tembang lirik-lirik tandur, nanem, bener-bener nanem. Nah, kenapa tidak nanem pertanian gitu? Karena ada orang komplain, kenapa Wali Songo tidak ngomong pertanian? Lah, orang Nusantara terutama di Jawa itu ahli pertanian dong, di sini pusat pertanian. Kenapa tidak ngomong ekonomi? Wong sini pusat ekonomi, wong negeri Majapahit itu pusat perdagangan. Jung besarnya itu dari tanah Jawa. Kenapa tidak ngomong strategi perang? Orang Nusantara tukang perang. Karena apa? Satu-satunya bangsa yang pernah menaklukkan Mongolia, bangsa Jawa, namanya Singasari. Dan makanya jangan sampai itu. Nah, kayak gini kadang sekarang nggak ada yang nyeritakan. Makanya anak-anak nggak ngerti kehebatan bangsa kita, nggak tahu. Karena orang nggak ada yang cerita sekarang. Yang Ikhwanul Muslimin lebih suka menceritakan hebatnya orang Mesir, Hasan al-Banna, teman-temannya. Yang Hizbut Tahrir menceritakan pahlawan-pahlawan Palestina. Yang para habaib menceritakan nenek moyangnya yang dari Yaman. Nah, terus sing nyeritakno Samber Nyowo isopo, sing nyeritakno Wali Songo iku sopo. Nah, sing tak ceritakan. Jadi Wali Songo itu adalah wali Allah yang siap menanam Islam. Kazar'in, mau nanem kayak tanduran, makanya yang dipakai tandur. Nah, itu luar biasa. Makanya yang namanya nanem itu ya resikonya apa? Ngerawat. Sampai kalau tanaman ini goyah harus dicengkal kalau orang sini. Loh, makanya Islam di Indonesia itu semuanya ada penyangganya. Syahadaten, penyangganya apa? Ya sekaten itu, pasar malam disanggah biar orang mengerti bahwa seneng dengan syahadat. Sholat itu tanaman sini ya disanggah. Makanya sebelum sholat ujian itu bentuknya nyagai. Karena belum datang ya Robbana. Masih belum datang ya tombo ati Pak Tarom. Baru kalau nggak datang baru diuruki anjang. Nah,
selesai sholat dikuatkan lagi pakai zikir. Kenapa zikirnya gedek-gedek? Karena habis kerja kalau gak gedek-gedek tidur. Lah iya kan, itu resiko, makanya hebat itu nanam. Nah kenapa bunyi? Ya karena orang Jawa kalau nggak bunyi nggak bisa denger, kalau nggak denger nggak bisa meniru. Itu resiko nanam. Puasa ya nanam puasa, zakat ya nanam ya karena di sini makanannya padi ya zakatnya padi. Puasa ya dijaga ya ditanam dengan cara sini. Orang sini kalau puasa kan nggak terlalu khusyuk karena keluar rumah lihat makanan. Orang Arab kalau puasa khusyuk karena keluar rumah nggak lihat air, nggak lihat apa-apa. Jadi khusyuk lah. Orang sini kalau puasa nggak khusyuk, lihat keluar rumah lihat air, lihat jambu, lihat apa. Akhirnya daripada kamu nggak khusyuk tidur aja kan gitu. Nah karena sering tidur akhirnya terus lah, kok tidur terus, ada dalilnya. Maka dalil yang terkenal adalah naumuso imin ibadatun. Nah tidur terus kiainya nyari, capek, daripada capek nyari dikasih mercon, sudah gitu aja. Wah ini kan proses bagaimana puasa itu terjadi. Terus tukrik sahur nggak bangun ya sahur, ora sahur sakarepmu. Ini proses. Setelah itu halal halal. Haji juga sama, disanggah. Itu namanya resiko nanam. Sebelum haji beneran disanggah dulu haji di alun-alun Surakarta. Ka'bahnya apa? Ka'bah palsu. Labbaikallahumma hajjan ya gitu. Manasik. Di Arab ya nggak ada kok Ka'bahnya di depan mata. Loh itu loh hebatnya nanam. Makanya kazarain seperti tanaman menggunakan proses-proses yang sangat sederhana. Namanya nanam di Jawa ya nggak mungkin lah ditanam dengan cara sana, menggunakan kultur Jawa. Makanya kayak saya ini ditanam dengan nama kiai. Mestinya yang di depan ini saikhun, ustadun, enggak, sini pakai kiai. Temennya Kebu Kiai Slamet, tombak Kiai Plere, musola langgar, sholat sembahyang, saum puasa. Sama dengan sampai hari ini, itu dicontoh sama produk-produk lokal sekarang dan produk internasional. Karena yang datang pertama Honda, maka sampai sekarang Mio juga disebut Honda. Hondamu apa? RE King bisa. Sampai sekarang karena yang datang pertama Aqua, maka walaupun Ades ya tetap Aqua. Seluruh pembalut tetap Softtek. Itu proses yang luar biasa, dan itu proses budaya yang luar biasa. Nah itu makanya wali ini eksistensinya ada, epistemologinya ada, hermeneutika historisnya juga ada. Dia sebagai real life, dia sebagai narasi, dia sebagai historiografi, dan dia bertahan sebagai ideologi. Nah, itu kan konsep dasar komplit. Makanya jangan memaksakan histori ketika hanya ideologi. Ketika real life-nya nggak ada, historiografinya nggak ada, narasinya juga nggak ada. Jangan dipaksakan menjadi makhluk ideologi manusia historis. Jadi aku ngaji rada ilmiah ya. Soalnya neng kampus gitu, nggak bisa dipaksa tuh. Lagi, jadi ini yang harus kita pahami. Jadi makanya sosoknya ada, Sunan Ampel, Sunan ini. Nah itulah makanya kalau ketika Islam ini ditanam ya kita tahu sampai sekarang nanam itu ya resikonya yang ngerawat. Makanya sampai hari ini Islam di Indonesia itu dirawat sama yang nanam. Cinta Rasul ya dirawat pakai maulid Nabi, ya diragati, ya dibiayai. Sekali maulid Nabi berapa pembiayaannya? Kalau 1 bulan maulid itu di Indonesia dibiayai. Isra Mi'raj ya dibiayai. Wong namanya nanam, resikonya ngerawat dan
membiayai. Makanya Islam di Indonesia ini pembiayaannya besar sekali, termasuk disnatalis ini pembiayaan. Sekali pengajian maulid di Solo itu berapa? Dibiayai. Siapa yang membiayai? Ya anak cucu Wali Songo. Wali Songo resiko kakeknya yang nanam. Nah, yang mengakui Wali Songo itu pertama siapa? Santri. Yang lain mengatakan Wali Songo nggak ada. Santri tetap kekeh, kami penerus para wali. Setelah kami menerus para wali, santri bikin organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi yang konsisten mengakui wali itu ya santri. Yang konsisten menjadi santri akhirnya punya organisasi Nahdlatul Ulama. Maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya yang kasih nama IAIN itu menjadi nama wali pasti orang NU. Dia. Jadi pendiri IAIN itu pasti wong NU. Tak jamin, coba cari. Karena saya ngakoni wali itu cuman NU, cuman santri. Berarti ketika Universitas Islam Negeri atau IAIN kasih nama wali, berarti perintis dan cikal bakal pendiri IAIN itu pasti santri. Ora mungkin ora. Bagi orang yang nggak percaya Wali Songo terutama, ora mungkin. Jadi sampai saiki ono sing menggugat Wali Songo barang itu ora mungkin jadi pendiri IAIN. Loh ya, coba nanti Pak Rektor teliti dong kayak gini, karena kalau hal-hal seperti ini nggak diteliti oleh IAIN, sekarang itu orang datang ke klaim itu suka-suka dia. Nah, gerlambene banter ini bisa mengklaim apa saja saya gitu. Maka tugas IAIN atau UIN ini mulai kembali memverifikasi pengetahuan orang, karena jangan sampai bangsa ini berdiri tanpa pengetahuan, dipikir ngarang nanti. Makanya kalau ada kemudian orang mau bangun pengetahuan, ditanya secara ilmiah melalui epistemologi pengetahuan, jawab secara ilmiah. Saya bisa jawab secara ilmiah bahwa apa? Bahwa kenapa dikasih nama wali? Karena yang bisa menghadapi Brahmana adalah para wali. Saudagar tidak bisa. Dan yang mengakui wali itu santri. Makanya santri harus bertanggung jawab terhadap pendirian Institut Agama Islam Negeri. Makanya 90% dulu murid IAIN itu santri. Bukan karena persoalan nggak diterima di UMPTN. Saya nggak pernah ikut UMPTN, tapi saya langsung daftar IAIN dan keterima. Iya, dan lulusnya juga lama. Saya nikmati betul jadi mahasiswa itu 20 semester. Loh, makanya kalau saya pinter juga lumrah. Loh, lama kok kuliahnya, itu lama. Loh, makanya kalau kemudian IAIN itu dirikan ini, sekarang sudah mulai berbaur dan alhamdulillah semuanya. Beberapa basis yang tadinya tidak mengakui wali ketika berada di IAIN, ya suka nggak suka dia mengakui secara struktural keberadaan wali ini bukan imajiner, struktural gitu lah. Nah, makanya karena wali-wali ini kemudian punya struktur, wali-wali setelah menanam, yang terberat adalah apa? Membuat realitas di Indonesia tidak terjadi sesuatu yang berbahaya. Artinya kondisi sosial harus dijaga. Nah, itulah makanya wali-wali tidak menyeruak menjadi eksistensi baru yang menyalahkan budaya, yang menyalahkan agama orang, yang menyalahkan struktur orang. Enggak, wali itu. Wali itu benar-benar tenang ketika membangun peradaban zar'in itu, peradaban menanam itu. Tenangnya luar biasa.
Tidak kemudian asyidda walal kufar, itu enggak. Tapi para wali konsisten dengan kazar'in, seperti tanaman, karena cita-cita tanaman itu apa? Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqih yu'jibu zurra' al-yaghidhu bihimul kufar. Bagaimana tanaman ini nanti tumbuh berkembang biak menjadi tanaman yang mayoritas, dan ketika dibawa ke pasar menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan karena seluruh pasar penuh dengan tanaman ini. Artinya tanaman ini menjadi tanaman yang trending kalau anak sekarang. Jadi akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladu fastawa ala suqi yujibu zurra' al-yaghidhu bihimul kufar. Tanaman itu kalau mau tumbuh, jaga apa? Tanamannya, jaga lahannya, jaga manusianya. Makanya setelah nanam, manusianya dijaga, jangan sampai kacau, karena agama itu untuk manusia. Maka konsep yang dipakai oleh para wali adalah apa? Ketika orang sudah mengenal agama, sudah ditanami Islam dengan berbagai dinamikanya, jangan sampai kemudian menjadi eksistensi asyidda'u alal kuffar. Karena apa? Di sini ketemu dengan agama yang berbeda, suku berbeda, dan hampir semua perbedaan itu ada di sini. Karena ini negeri dengan dinamika perbedaan paling banyak. Tumbuhan paling banyak perbedaannya ada di Indonesia. Sampai di Arab cari kesemek nggak ada, cari cipluan salak, binatang di sini juga macam-macam. Sampai cari di Eropa undur-undur nih, bahkan dinamika perdemitan paling banyak itu Indonesia. Coba di sana cuma ghost, syaiton. Di sini sampai ono gundul pringis, wewe gombel, mak lampir grandong, suster ngesot, komplit. Nah, dinamika yang demikian banyak itu, kira-kira Islam biar tidak menjadi rusak atau merusak, tapi benar-benar landing menjadi tanaman yang kuat, menjaga konsistensi manusianya seperti apa? Mempraktekkan kehidupan Madinah. Apa kehidupan Madinah? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua ini para pemimpin, gak ada kamu yang bukan pemimpin. Enggak, semua diakui eksistensinya. Kalian semua adalah para pemimpin yang hidup harus saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Maka semua orang dihargai, dari masyarakat kelas ini, kelas kasta ini, kelas ini, disetarakan. Islam itu membawa kesetaraan. Di hadapan Allah tidak ada yang dibeda-bedakan, semua dibikin setara. Nah, konsep menyetarakan manusia yang tadinya berbeda-beda itu dalam bahasa Rasulullah disebut ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ra'iyah inilah yang akhirnya dipakai oleh para wali untuk membawa Islam hidup di tengah perbedaan yang ada. Begitu konsep ra'iyah ini dibawa ke tengah kehidupan, maka lahirlah konsep ra'iyah yang akhirnya orang sini menyebut rakyat. Jadi ra'iyah itu rakyat. Satu-satunya negeri muslim yang sanggup membangun konsep ra'iyah dengan bahasa yang ada apa adanya sebagaimana Rasul, hanya satu di dunia, yaitu bangsa Indonesia. Ada Saudi ditinggal Rasulullah, kembali menjadi kerajaan, menjadi raja hamba, gak sambung. Makanya konsep ra'iyah ini bukan people. Kalau people itu vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan. Begitu dia mayoritas, dia merasa representatif Tuhan, maka dia melakukan namanya diktator mayoritas. Makanya konsep Ikhwanul Muslimin tidak cocok diterapkan dengan konsep ra'iyah.
Khilafah juga nggak cocok dengan konsep ra'iyah, karena ra'iyah bukan people, juga bukan komunis. Kalau komunis itu proletar, begitu dia mayoritas proletar ini melakukan namanya diktator proletariat. Tapi ra'iyah sampai kapanpun akan menjunjung tinggi konsep hidup bersama, saling bertanggung jawab, bisa memimpin dan bisa dipimpin. Inilah kita menyebut konsep itu dengan rakyat. Jadi Indonesia oleh para wali terutama di Nusantara ini tidak menggunakan konsep yang lain. Konsepnya ra'iyah, rakyat, semua bisa punya akses yang sama. Yang tadinya kawulo berhadapan dengan doro bisa pidato kulo, bisa. Yang tadinya hamba sahaya bisa berpidato saya, setara. Yang tadinya abdi di Sunda bisa abdi mah. Yang tadinya panggilan untuk para dewa diturunkan menjadi panggilan manusia biasa, pukulun menjadi ulun di Banjarmasin. Lu itu konsep ra'iyah, makanya ra'iyah ini sudah nggak menerima. Aku turunan ini lewat sudah. Aku turun lewat. Di negeri ra'iyah itu negeri yang sudah menyelesaikan problem kemanusiaan. Ya ayuhan nas, he manusia. Ada beberapa negara yang belum selesai sampai sekarang tentang manusia. Yang kulit hitam masih dianggap bukan manusia di Afrika Selatan. Di Amerika masih ada beberapa distrik yang tidak menganggap manusia. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha, aku bikin kalian laki-laki dan perempuan. Beberapa negara ada yang belum selesai tentang laki-laki dan perempuan. Di Afghanistan, Pakistan belum selesai, perempuan kelas 10. Di Timur Tengah masih. Di sini laki perempuan sekolah sama, mondok sama, berpendidikan sama. Harkat itu yang dicita-citakan Rasulullah. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Aku bikin kalian berbangsa-bangsa, suku-suku. Di tempat lain masih ada. Aku suku terbaik dunia. Aku bangsa terbaik. Di sini sudah selesai. Yang tertinggi adalah inna akramakum indallahi atqakum. Makanya di negeri ra'iyah nggak pandang bulu. Walaupun mungkin di sini kalian cleaning service, punya anak mondok kok pinter, jadi kiai nggak ada yang nanya anak sopo. Konsep ra'iyah menerima siapapun, anak siapapun yang sekolah pinter, punya gelar profesor, doktor, bisa menjadi rektor. Tidak ada yang nanya Pak Toto Soeharto anak sopo, tidak ada yang nanya. Itu Indonesia. Makanya kita ini sudah sampai di level tertinggi paripurna, menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Makanya kalau yang masih meributkan aku suku ini, aku turunan ini, nasabku ini, lewat berhadapan dengan konsep ra'iyahnya Rasulullah. Jadi bukan orang Jawa yang anti nasab, bukan orang ini, bukan. Kalian nabrak konsep Rasulullah yang sudah dipraktekkan di sini. Sama dengan membawa bendera la ilaha illallah. Kalian baru bawa bendera, kita sudah duduk tahlilan la ilaha illallah. Telat kamu datangnya. Ini konsep hidup. Makanya di Indonesia dengan konsep ra'iyah ini enaknya luar biasa. Para raja yang tadinya kuat di Solo merelakan tanahnya untuk dipakai para kawulonya. Loh, itu nggak main-main pengorbanan menjadi ra'iyah rakyat ini. Makanya ra'iyah rakyat itu kalau ngumpul itu harus saling mengerti, saling berbagi. Makanya ra'iyah yang ngumpul saling mengerti, saling berbagi, itu disebut musyarakah. Orang Jawa menyebutnya masyarakat. Loh, maka kita menggunakan kalimat masyarakat, musyarakah. Artinya apa? Di antara perbedaan ra'iyah itu saling mengisi.
Makanya saya kiai-kiai ini di depan ini enggak dikit-dikit maki-maki orang, walaupun agamanya berbeda, nggak suka maki-maki orang. Karena apa? Tetap ketemu di hal lain, saling mengisi. Kiai ngajar santri sholat, ya diajari. Tapi begitu ngajar santri sholat, ya sampai di ngajar santri sholat aja. Tapi sholat itu nutup aurat. Tutup aurat itu kain itu urusannya pabrik kain. Kiai sudah nggak bisa mikir pabrik kain. Dilala yang ngurus pabrik kain itu Sritek iku Cino. Makanya kiai gak ngamuan karo Cino nih lunga, kiai ini udo. Itu konsep musyarakah. Wudu ya cuman wudu doang. Tapi begitu urusan air, kiai nggak iso mikir. Air dipikir pipa sama sanyo. Wudunya kiai, pipa sanyonya mas pion. Maka kiai tidak anti industri. Haji begitu berangkat mesti disuruh pergi ke bank. Karena apa? Pilot tidak menerima ONH. Maka kiai tidak serta-merta mengharamkan bank. Kalau banknya haram nggak bisa pergi haji. Begitu sampai Dono Hudan naik pesawat, konsorsium pesawat itu punyanya Yahudi Nasrani. Yahudi hancurkan, bunuh semua, renang kita. Loh, dalam konsep musyarakah itu maka kiai itu wasatiyah. Sampean paham? Lah yang suka teriak-teriak itu biasanya ustadz freelance. Loh ya. Loh makanya hati-hati konsep musyarakah ini. Sementara Rasulullah sederhana ketika menyatakan kebaikan, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah dikasih ngerti urusan agama. Khairannya itu nakiro. Khairan kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka kalau ada manusia baik pasti nggak sempurna. Mana ada kebaikan manusia yang sempurna? Kalau pengajian ini baik, pasti baik kan ya? Pengajian ini baik nggak? Yang baik siapa? Ya pasti kiai-kiai yang di depan ini. Kalau pengajian ini baik, tapi kiai-kiai yang di depan ini semuanya